Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cing Sunandi kali ini akan berbagi tentang bagaimana memanfaatkan waktu yang 10 menit ini dalam tes mengajar calon guru penggerak. Kita bisa memaksimalkan waktu tersebut dan kita insya Allah mudah-mudahan lulus. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuat RPP, kemudian dalam RPP tersebut tujuan pembelajaran dan indikatornya jangan terlalu banyak, cukup satu saja. 2 atau 3 itu menurut saya kurang pas. Kenapa demikian? Karena waktunya cukup sempit. Jadi menurut saya tidak logis kalau lebih dari satu. Kita cukupkan saja satu tujuan pembelajaran dan satu indikator yang kita ingin capai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu manajemen waktu. Lakukan manajemen waktu dengan baik. Waktu 10 menit itu bagi 3. Yang pertama 2 menit untuk pembukaan, 6 menit untuk menyampaikan materi atau materi ajar yang kita sampaikan pada saat itu. Yang ketiga adalah evaluasi dan penutup 2 menit. Itu artinya 10 menit udah semua terpakai oleh kita. Nah, jangan sampai pembukaan ini terlalu lama. Cukup 2 menit saja. Coba latihan, kemudian kira-kira apa yang perlu disampaikan, mengabsen, menanyakan kabar siswa, berdoa, dan lain sebagainya. Cukupkan 2 menit tersebut. Yang kedua, mengisi waktu, menyampaikan materi yang kita ingin sampaikan tentunya sesuai RPP yang kita buat. Jangan sampai keluar dari RPP tersebut gitu ya. Mangga RPP-nya dibuatkan, biasanya ada contoh dalam SIM PKB-nya, di-download saja, dibuat sesuai petunjuk, atau mungkin kita punya sendiri di sekolah atau di file masing-masing, dibuatkan RPP-nya. Dan sekali lagi, tujuan dan indikator pembelajarannya jangan terlalu banyak, cukup satu saja. Saya dulu waktu daftar guru penggerak, saya menentukan satu tujuan pembelajaran, satu indikator ketercapaian pembelajaran tersebut. Kemudian setelah kita cukupkan untuk memberikan materi selama 6 menit, dan jangan lupa kita harus mengevaluasi walaupun dengan hal sederhana, misalkan dengan menanyakan pada siswa bagaimana atau apa pengertian itu dan ini gitu, apa yang disampaikan waktu itu. Kemudian jangan lupa penutup. Nah, jadi dalam waktu 10 menit itu mengajar dalam waktu yang sangat sempit, kita harus sempurna. Pembukaan ada, isi ada, kemudian penutup juga ada. Jangan sampai kita terlena dalam pembukaan hingga akhirnya materi tidak sampaikan, atau sebaliknya kita langsung ke materi tanpa ada pembukaan dan tidak ada penutup. Ini menurut saya tidak baik ya. Jadi kecil kemungkinannya untuk lulus, apalagi saingannya itu banyak gitu ya. Yang ketiga, sampaikan materi yang kita berikan atau yang kita rencanakan itu tersebut dengan percaya diri, dengan tenang, jangan sampai gugup. Anggap para asesor itu tidak ada, anggap kita berbicara sendiri, jangan sampai kita gugup kemudian malah tidak fokus. Kemudian yang keempat, menurut saya siapkan materi sebaik mungkin. Siapkan materi yang disampaikan, rondonya itu sangat sangat baik lah. Jangan sampai karena keterlaluan kita hingga akhirnya kita tidak lulus. Pekerjaan kita yang sudah lama diperjuangkan, dari daftar, mengisi absen, mengisi fakta integritas dan lain sebagainya, terpatahkan dalam praktek mengajar. Jadi manfaatkan tes mengajar ini dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah buat alat bantu untuk mengajar, misalkan dengan membuat PowerPoint, atau misalkan dengan catatan penting lain sebagainya gitu kan. Kemudian tempat juga berpengaruh. Kalian tes mengajar tersebut laksanakan di ruangan yang memang hanya ada kamu dan kamera, dan juga tentunya dimonitoring oleh para asesor. Itu aja mungkin dari saya. Selamat berjuang, semoga kalian
lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.